Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sukses bersama SMP 2 SMP 2 Panawangan. Sejahtera, mandiri, Dupa. Yes. Ya, terima kasih yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita kembali untuk belajar seni budaya akan kita sampaikan, yaitu bernyanyi secara bersama, yaitu dengan istilahnya unik. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesehatan meskipun kita masih dalam masa pandemi, dan alhamdulillah kita bisa tatap muka meskipun terbatas, tapi tetap protokol kesehatan harus dijaga. Alhamdulillah kita sudah memakai masker dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sebelum materi Bapak lanjutkan, Bapak akan absen dulu. Ya, yang pertama Sri ada, hadir. Pulung, Dandi, Julia, Anissa, ya semuanya hadir tidak? Iya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir dan kesehatan. Ya, sebelum kepada pembelajaran, nah di sini Bapak akan mengkondisikan kalian, yaitu sebelum kepada pembelajaran, yaitu kita jangan lupa itu untuk berdoa supaya pembelajaran ini kita diberi keberkahan dan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak minta kepada Ananda Dandi untuk memimpin doa. Dipersilakan. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi ya, sebelum ke pembelajaran, untuk memotivasi kalian, Bapak akan memberikan sebuah tayangan. Kalian hanya cukup menyebutkan warna, ya, warna sebelum nah, nih. Iya. Hanya menyebutkan warna. Misalkan merah, coklat, hijau. Ini warna. Warna. Ya, berikutnya. Ya. Biru. Ya, wah, jangan putih, biru. Tentukan kita semua. Itu yang perlu perhatikan dalam. Jadi supaya bersemangat, ya, memotivasi. Dan Bapak sebelum pembelajaran akan mengaitkan bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bab 2, yaitu desain atau menggambar flora dan fauna. Mengapa sekarang adalah bernyanyi dengan satu suara, ya. Dalam hal ini mungkin
pembelajaran seni suara ini ada pertanyaan sebelum kepada yang lainnya? Ya? Mengapa kita harus mempelajari seni budaya, khususnya menyanyikan lagu secara bersama? Apa hubungannya dengan kehidupan? Iya. Mengapa tadi Sri, mengapa kita harus belajar bernyanyi secara bersama dalam kehidupan sehari? Bapak akan lemparkan, siapa yang akan menjawab pertanyaan tersebut? Ya, boleh? Ya, tarik suaranya. Iya, jadi dalam kehidupan sehari ya Tukang untuk Alfi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari karena kita bernyanyi unisono itu ada tanggung jawab dan bekerja sama. Pernahkah kalian menyanyi? Pernah. Ya, kalau begitu untuk mengaitkannya Bapak akan menayangkan kalau begitu ya. Kalian pernah bernyanyi. Kalau begitu apa itu bernyanyi? Ya. Bernyanyi adalah mengolah nada dan kata. Mengolah nada dan kata menurut Alifah. Siapa lagi yang akan menambahkan? Suaranya yang kencang, Tandi. Ya. Bernyanyi dengan indah. Ada lagi yang akan menjawab. Apakah kita pernah bernyanyi? Ya, silakan. Ya. Oh, menyanyi beberapa orang. Pertama dengan kata-kata, yang kedua harus indah, dengan yang tadi Putri dengan banyak orang. Siapa lagi? Ya, Ulung. Menurut saya penyanyi adalah melakukan suara dengan nada-nada yang beraturan. Biasanya penyanyi diiringi dengan alat musik. Iya, menurut Ulung itu kalau bernyanyi harus diiringi alat musik. Kalau begitu ada yang bisa menyimpulkan apa itu arti bernyanyi? Iya, Haswa, silakan. Ya. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Aslah. Jadi kalian itu dari Alifah dan di Putri dan Ulung disimpulkan bernyanyi itu ada yang satu suara, ada juga disatukan dengan alat musik. Nah, bahwa sebelum kita bernyanyi secara bersama-sama ada istilah-istilah kan ya? Ada nyanyi sendiri itu disebut apa? Solo. Kalau bernyanyi 2 orang, duet, 3 orang, dan seterusnya. Bernyanyi secara bersama-sama itu dinamakan unisono, akan tapi harus menggunakan satu suara. Nah, itu Bapak akan memberikan sebelum kepada materinya, Bapak akan membacakan dulu kompetensi dasarnya. Bahwa kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama, yang kompetensi dasarnya 3.1 itu memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara kelompok dalam bentuk unisono. Kemudian indikator pencapaiannya mengidentifikasi konsep dasar bernyanyi unisono. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai macam bentuk penyajian vokal dengan melihat tayangan video. Kemudian nanti selanjutnya kompetensi dasarnya menyanyikan dengan satu suara dalam sono, dan indikatornya kita akan menyanyikan lagu apa? Manuk Dadali secara unisono. Nah, itu kompetensi dasarnya. Apa tujuan kita pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi 2 persamaan penyajian tayangan video. Yang kedua, bisa mengidentifikasi dari tayangan video yang akan Bapak tayangkan. Dan tujuan yang terakhir, kita akan menyanyikan lagu Manuk Dadali unisono. Iya, terima kasih. Nah, untuk itu tadi sudah, kemudian disimpulkan di situ bernyanyi itu vokal menurut Alifah, bernyanyi itu dilakukan perseorangan. Ini
disimpulkan tadi sudah penyanyi ada 1 orang, 2 orang, dan 3 orang. Nah, silakan kalian bersama kelompoknya mengamati tayangan 2 tayangan tersebut yang nantinya tadi dalam tujuan adalah ada perbedaan dan persamaannya. Silakan di ya katanya itu dijawab, dan di linknya sudah Bapak silakan yang punya juga tayangkan, tapi Bapak akan menyayangkan amati apa yang kalian lihat dan apa yang kalian semuanya untuk diinikan. Nih, yang pertama. Ya, yang pertama ini silahkan amati oleh kalian lagunya apa. Iya, perhatikan. Silahkan sambil berdiskusi. Ya. Ya, bentar. Ya, ulangi. Ya, amati dulu. Ini video yang pertama kalian amati. Pak Kusen. Tolong admit Bu Eli, Pak Kusen. Hah? Bu Eli tolong diadmit. Bu Eli belum mau masuk. Gimana Pak Dek? Bu Eli mau masuk, tolong diadmit. Diterima. Ya nanti. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, silakan amati. Nah, itu video yang sudah diamati? Ya, bagus. Sekarang video yang kedua. Nah, ini video yang kedua. Silakan. Ya, boleh sambil berdiskusi Bapak juga boleh ya.
boleh di itunya hasilnya nanti ditulis di itu ya di KPD tersebut. Iya. Iya, bukan. Ya. Gimana, Ulung? Iya. Diulangi tadi ada berapa ya? Yang pertama yang ini video yang pertama akan Bapak tayangkan kembali ya. Barangkali kalian tadi ada yang menanya kurang jelas. Silakan diamati. Ini video yang pertama ya. Nanti tadi yang kedua. Iya, silahkan kalian diskusikan antara video yang pertama dengan video yang kedua, bagaimana kalian lihat, bagaimana yang kalian dengar. Silakan untuk berdiskusi. Ya, silakan. Dari apa yang kalian amati, kalian dengarkan, nanti dipresentasikan kelompoknya diwakili oleh satu orang saja ya. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh kurang terusnya, silakan. Itu boleh bergabungnya ke belakang gitu boleh, silakan. Ya, boleh ke sana. Nah, gitu. Ya. Gitu.
Nanti itu di LKPD sama tujuan kan sama, yaitu apa persamaan dan perbedaan dari dua tayangan video tadi. Cukup dua persamaan atau cukup dua perbedaan atau lebih itu juga tidak apa-apa. Apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat. Ada yang sudah? Belum? Udah semua kelompoknya? Ya, kalau sudah silakan presentasikan dari kelompok yang pertama dulu. Silakan yang akan diwakili oleh Windy. Silakan berdiri. Suaranya yang keras supaya kedengaran oleh semuanya. Dari hasil pengamatan setelah melihat tayangan tersebut, saya menyimpulkan bahwa persamaannya adalah video 1 dan video 2 sama-sama menyanyikan lagu Amar-Amar Kisah dan sama-sama menyanyi secara bersama. Iya, itu tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil pengamatan kelompok 1 yang diwakili oleh Hanana Windy, bahwa tadi kelihatannya mungkin hasilnya yang pertama apa? Sama-sama menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang dan sama-sama menyanyikan lagu suara atau secara bersama-sama. Kelompok 2, silakan. Nabila Suci, diwakili oleh Nabila Suci. Ya. Iya, itu dari kelompok 2. Beri tepuk tangan bahwa kelompok 2 mengatakan sama-sama menyanyikan lagu satu suara, tapi video 1 itu satu suara, yang kedua itu kedengarannya kata kelompok ada suara lain, begitu kan? Iya, baik sekali. Kemudian dari hasil itu ada mau menyimpulkan dari hasil tayangan tadi. Ya, kelompok 3 diwakili oleh Abnidila yang akan menyimpulkan hasil dari pengamatan video yang ditayangkan. Silakan. Iya. Jadi kesimpulannya tadi menurut kelompok 3, video 1 yaitu menyanyikan lagu secara bersama-sama dalam satu. Nah, kemudian video 2. Iya. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah menyanyikan lagu secara bersama-sama dalam satu suara atau yang kita kenal dengan uni. Iya. Nah. Oh, kesimpulannya sudah. Nah, berarti materi yang akan kita pelajari tentang unisono ini adalah pengertiannya. Ya, silakan yang membacakan dari pengertian unisono itu apa? Yuk, acungkan tangan. Anissa, coba bacakan unisono yang tarik ya. Secara etimologi kata unisono berasal dari kata bunyi yang berarti itu dan sono yang berarti suara. Iya, berarti unisono itu asal katanya dari kata uni dan sono. Arti kata uni yaitu satu dan sono suara. Unisono itu satu suara. Kalau tadi di tayangan kedua banyak suara, berarti bukan uni. Kemudian ada lagi yang akan menambahkan, Sob Alifah?
kebudayaan atau Kemdikbud, bernyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Iya, tadi kita melihat tayangan tadi bahwa menyanyi itu bukan sendiri, ya, bukan dua orang. Tadi istilahnya kan kalau satu orang nyanyinya namanya solo, kalau dua orang, kalau tiga orang trio, dan seterusnya, ada kuartet dan seterusnya. Tadi menurut Kebudayaan itu pengertian unisono dilakukan oleh sekumpulan orang dalam satu suara. Berikutnya lagi silakan yang akan membacakan. Ya, Dandi. Saat bernyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling menulis sehingga suara yang ditimbulkan tadi harus Nah, bernyanyi unisono itu makanya tadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat itu bernyanyi kita mempelajari unisono itu adalah untuk kepedulian, ada rasa tanggung jawab, ada disiplin untuk latihannya, kemudian ada juga kerjasama. Dalam bernyanyi unisono kalau tidak kerjasama itu nantinya yang satu sudah mulai, yang lain belum. Itu bukan dikatakan unisono. Itu pengertian dari unisono. Nah, dalam unisono juga kita harus mengetahui yang namanya teknik vokal. Apa saja itu teknik vokal? Artikulasi, yang kedua, yang ketiga, ya, artikulasi, frasering, intonasi. Apa itu artikulasi? Ya, ambil contoh. Kalau kita bernyanyinya dalam unisono itu atau ucapannya tidak jelas, biasanya itu apa? Arti sebuah lagu tersebut tidak tersampaikan. Ambil contoh, kalau ada yang akan menyebutkan, ambil contohnya. Lagu apa itu? Mengheningkan? Ada kata apanya? Apa? Ya, Alifah, gimana kalau artikulasinya? Dalam lagu apa? Dalam lagu Mengheningkan Cipta, kata-katanya apa kalimatnya? Ya, kata-katanya nan gugur. Kalau artikulasinya itu tidak jelas, ada juga yang mengatakan bahwa dalam lagu tersebut nanggur kan? Ya, itu karena artikulasinya tidak jelas. Harusnya nan gugur. Ya, terima kasih untuk Ananda Alifah. Kemudian frasering. Apa itu frasering? Satu orang saja. Sok Julian, silakan berdiri. Iya. Jadi dalam bernyanyi, frasering itu harus tepat memenggal kalimat lagunya. Contoh, yang sudah diinginkan, Bapak kan pada waktu kita menyanyikan lagu, memenggal kalimatnya itu tidak baik, arti apa? Yaitu nilai-nilainya atau artinya akan tidak tersampaikan. Misalkan dalam bahasa itu frase itu kan penggalan kalimat, ya, dalam lagu juga sama. Ya, itu. Ya kan, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata-kata saya makan tikus mati, ya. Kalau dipenggalnya pada waktu saya gimana? Ya, saya makan tikus mati. Tapi saya sedang makan yang tikus sudah. Kalau penggalan kalimatnya di sini, ya. Saya makan tikus mati. Ya, ada dua kejadian apa? Pada waktu saya sedang makan, ada tikus. Begitu pula, makanya pembelajaran seni budaya berkaitan dengan berbagai macam mata pelajaran di bahasa Indonesia. Kemudian kalau dalam agamanya istilahnya kalau penggalan kalimatnya itu adalah wakof. Ya, wakof itu kalau kita menggal kalimatnya salah, pengertiannya akan salah. Itu dalam bernyanyi unisono juga sama, ya, pengertiannya. Berikutnya teknik vokal yang ketiga, yaitu apa? Intonasi. Ya, intonasi. Intonasi itu apa?
Ya, tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau. Makanya suara tinggi wanita berbeda dengan suara tinggi laki-laki. Nanti itu pada pembelajaran di kelas 8 itu ada pembagian suara manusia. Nah, itu untuk intonasi. Ya, untuk ketiga teknik vokal tersebut tetap harus kita dilatih untuk sama vokalnya. Dan untuk latihannya kita akan latihkan bagaimana mengucapkan huruf vokal yang benar. Karena dalam bernyanyi sendiri atau solo, bernyanyi bersama-sama atau vokal grup, supaya tekniknya kedengaran ya tadi artikulasi, prasasti, intonasi itu harus kita selalu berlatih. Silakan untuk berdiri kita praktekkan cara pengucapan atau posisi bibir bagaimana mengucapkan huruf vokal. Ya, yang pertama adalah huruf A. Ya, Bapak minta untuk masternya dikebawahkan dulu. Iya, terima kasih. Supaya kelihatan. Ya, ini adalah latihan untuk teknik vokal mengucapkan huruf A. A. Ya, jadi mulutnya dibuka. A. Kayak lagi. A. Iya. Yang kedua huruf E, ini bibirnya ke samping. Ya. Silakan. E. Ya. Supaya ini bibirnya ketarik. Ini untuk latihan. E. Iya. Yang berikutnya, nah kalau huruf O, kata orang Sunda mah harus molongo. Molongo itu harus bulat. Ya, bibirnya. Silakan. O. Kakak lagi. O. Iya. Nah, sekarang yang U. Kalau U berarti rada monyong. Ya, itu ya. 1, 2, 3. U. Ya. Dan yang lagi adalah I. Nah, 1, 2, 3. I. Nah, antara E dan I itu ada beda sedikit. E sedikit kalau I. Ya, kita tes sabar. A, I, U, E, O. Ya, itu harus dilatih kalau kita akan menjadi atau kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan untuk duduk kembali. Itu adalah latihan-latihan yang perlu kita pelajari atau kita latihkan supaya dalam teknik vokal atau dalam menyanyi lagu secara bersama-sama unisono itu tercapai yang artikulasinya, apalagi intonasinya dan prasartinya. Ya, berikutnya. Sampai ini ada pertanyaan. Udah jelas? Ya? Jelas. Ya, lanjutkan. Nah, selain teknik vokal, tadi ada apa saja? 1, artikulasi. 2, 3, intonasi. Nah, yang selain teknik vokal yang tadi, yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang teknik pernapasan. Apa itu teknik pernapasan? Ya, Anissa? Teknik pernapasan adalah teknik memberdayakan organ dan saluran pernapasan pada sepanjang tubuh. Nah, bagaimana itu caranya? Ya, Sri? Meningkatkan volume persediaan udara yang berguna untuk menggerakkan vokal. Ya. Mengembangkan stamina dan kelenturan otot yang mengontrol pernapasan. Iya, itu. Ada perbedaan kalau kita yang namanya pernapasan. Ya. Pernapasan itu perbedaannya kalau kita bernyanyi dan pernapasan kalau kita bicara sehari-hari. Apa itu perbedaannya? Itu apa? Kalau bicara biasa kan? Ya, kalau bernyanyi bernapasnya tadi bernapasnya harus banyak, dikeluarkan sedikit demi sedikit bersamaan dengan saya. Nah, di situ. Nah, jadi organ tubuh kita itu yang perlu diperhatikan. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana pernapasan yang baik dalam bernyanyi.
dari mulai kita menghirup udara dari hidung, kemudian masuk ke rongga hidung, kemudian ke langit-langit lunak, kemudian ada juga ke paring, namanya itu di situ. Terus kemana itu? Ke laring, trakea, dan di situ di paru-paru. Dan di sini adalah letak nanti diafragma, yaitu antara sekat rongga dada dan rongga perut. Untuk itu kita berlatih untuk bagaimana cara menerapkan teknik pernapasan yang paling baik. Pernapasan dalam teknik vokal ada berapa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Rida. Yang pertama apa? Yang tarik suaranya. Pernapasan dada yaitu dengan menghirup oksigen dan menampungnya dengan paru-paru. Ya, dan pernapasan dada yaitu menghirup udara dengan menampungnya dalam paru-paru. Ada yang menambahkan? Biasanya kalau kita menghirup udaranya dengan menggunakan dada, dada akan berkembang. Itu, ya, itu tidak bisa menjangkau nada tinggi. Yang kedua, pernapasan perut. Silakan yang akan melakukan. Ayo, Putri. Yang kedua, yang keras suaranya. Ya, pernapasan perut. Kalau tadi dalam pernapasan dada adalah dada yang bergerak, kalau kita bernapas dengan perut, biasanya perut membesar. Ya, itu tidak bisa menjangkau nada-nada yang tinggi. Ya. Yang ketiga adalah ya, pernapasan diafragma. Tadi juga dikatakan bahwa pernapasan diafragma itu antara sekat rongga dada dan rongga perut. Itu ya, kita akan bagaimana cara pernapasan diafragma. Kenapa? Karena ini yang harus kita latihkan untuk bisa menjangkau nada yang tinggi, juga bisa menjangkau nada yang rendah. Silakan untuk berdiri. Ya, lagi. Sekarang pegang ininya di pinggang. Ya, itu untuk kita berlatih pernapasan diafragma. Ini yang kencang. Silakan yang kencang. Kemudian tarik napas melalui hidung sedikit demi sedikit, ya, dengan lembut seperti cium apa? Ya, mencoba. Jadi, jangan begitu, ya. Nah, gitulah. Jadi, tarik napas, ya. Kemudian tahan selama 5 jam. 5 apa? 5 menit, ya. 5 detik. Kalau 5 detik, ya kita nggak bisa napas. Ulangi lagi. Ya, boleh. Tarik napas. Kemudian tetap rileks, buang melalui mulut dengan mengucapkan atau berdesis. 1, 2, 3. Ya, terasa pinggang kentok. Ya, itu cara yang paling sederhana. Jadi kalau kita akan pernapasan diafragma, ini pinggang kencangkan dengan ini, tarik napas, kemudian keluarkan dengan huruf berdesis. Kalau tidak terasa berarti bukan pernapasan diafragma. Sekali lagi, kencangkan, tarik napas, keluarkan sedikit dengan huruf berdesis. Ya, itu harus bagaimana? Diulangi latihan tersebut secara teratur. Silakan untuk duduk kembali. Ya, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya dalam bernyanyi unisono ini, ya, kita akan berlatih untuk menyanyikan lagu unisono. Lagu unisono, apa tadi lagu unisono? Ya, bernyanyi bersama-sama dan suara. Nah, yang akan kita nyanyikan, kita di punya daerah termasuk Jawa Barat, ya, itu kita nyanyikan lagu daerah
Jawa Barat. Yang tahu lagu daerah Jawa Barat apa saja? Manuk Gadali, apa lagi? Peyem Bandung, apa lagi? Panon Hideung, apa lagi? Nah, banyak, ada cincang toling dan seterusnya. Tapi sebelum apa namanya, tidak menutup kemungkinan kita harus mengetahui dari luar. Ada lagu Apuse dari mana? Ada lagi yang dari Nangro Aceh Darussalam itu Pak? Ya Nisa? Iya, bagus sekali, Bungung Jempa. Kalau dari DKI, ya ada Kicir-Kicir dan seterusnya. Itu bisa kita praktekkan dengan melalui bernyanyi secara bersama-sama atau dengan secara unisono. Ya, Bapak akan Bapak akan tayangkan penyanyinya. Ini kan ya, sebelum kepada diiringi oleh semacam karaoke, kita bernyanyi secara bersama-sama, yaitu menyanyikan lagu Manuk Dadali. Ya, 1, 2, 3. Bersama luhur jauh di awang-awang, meber kencang-kencang bangun tayak karindra, sukuna rambuan sejengkang mantuk nangeluh, kapal mega bari di bernatarik anu bisa nyusulkan tandangna tandang jembat tentang daya bandinganana dipika serang pusat sama kakak kasih leber wawan Dua. anu dadari anu panggagana berlambang sapi Indonesia Jaya, anu dadari pangkawan carana resep ngahiji rukun sakabena hirup sauyunan tarap Sipitanya Rintis Belapati Manuk Dadari Manuk Silopasi Natria Kesakuna bangsa di negara Indonesia. Ya, itu akan dapat tayangkan dengan menggunakan musik pengiring. Setelah ini kalian bisa menampilkan ke depan. Ini bagi 3 kelompok, 5 orang karena ini jumlahnya 15. Nanti presentasikan atau disajikan, kemudian yang lainnya untuk menilai. Siap? Iya, oke, silakan. Akan Bapak bernyanyi secara bersama-sama, tapi Bapak mohon dengan sangat itu maskernya untuk dibuka, kemudian berdiri. Nah, yuk, berdiri dulu, kemudian maskernya tadi dalam teknik A, I, U-nya akan kelihatan. Ya. Kemudian dalam isinya juga harus ini kan, ya. Ya. Sikapnya dalam berdiri juga sama. Ada istirahat. Kita tetap jaga jarak. Besar ngambung lu awal-awal. Ya. Sanu bisa
Daya tarik kasih dan lebar wanita. Dari madu bangga karena berlambang sakti Indonesia Jaya. Manusia dari Pangkal Poncarana beserta hiji rusa Sauyunan darah iri silih tingkahnya teringis melapati manusia dari Bandung Silokas Satria bersatunya bangsa di negara Indonesia. Ya, satu kali lagi supaya nanti kedepannya bisa untuk dilaksanakan secara berkelompok. Iya. Mesarnya mulur jauh di hawa-hawa, mebet kencang-kencangnya rambut ayah paringkang, sempurna rambut sejempa mati ngeluh, ngapak meja bari berenang dari bulu. Selalu bisa usul anak datangnya, kadang cepat tentang kaya bandinganana. Dipika serang bisa sama, kaya kalekan kasih lebar wawanena. Dari madu bangga karena berlambang sakti Indonesia Jaya. Manusia dari Pangkal Poncarana beserta hiji rukun sakabeh hidup sauyunan darah iri silih tingkahnya teringis melapati manusia dari Silokas Satria bersatunya bangsa di negara Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silahkan untuk duduk kembali. Nah, setelah kita latihan secara bersama-sama, nanti kalian presentasikan atau kelompok satu. Ingat, kelompok satu menyanyikan lagu Manusia Dali, kelompok dua untuk nanti menilainya. Itu namanya menilai teman sejawat atau bagaimana. Ya, kelompok satu silakan untuk ke depan. Ya, silakan ke depan menghadap ke sana. Ya. Ya, silakan kelompok satu boleh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok satu dulu. Silakan. Ambil di depan dua orang. Nah, kita masih dalam keadaan ini harus jaga jarak. Ya, ulung di tengah. Iya. Atau supaya ke sini bisa menghadapnya, ya boleh. Kelompok 2 dan kelompok 3 boleh untuk dicatat apa kekurangan dan kelebihan yang ada pada kelompok 1 ini. Mesat kampung jauh di hawa-hawa, mebet kencang-kencang bangun kaya paringkang, suku narang luas terjebak mati ngeluh, maka kita dari benar dari saat lukisan suka tandanya, datang jemput tentang kaya bandinganana. Dipika serang bisa sama, kaya kalekan kasih lebar wawanena. Dari madu bangga karena berlambang sakti Indonesia Jaya. Manusia dari Pangkal Poncarana bersama hiji rukun sakabeh hidup sauyunan darah iri silih tingkahnya
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Nah, silakan untuk kelompok kedua. Jangan dulu duduk. Di sini dulu, di sini dulu. Masih, jangan dulu duduk. Nanti akan dinilai atau oleh kelompok berikutnya. Silakan yang akan menilai atau kita teman sejawatnya. Ya, kelompok 2. Ya, Alipa. Suaranya yang kencang. Dinyanyikan dengan satu suara, hanya tidak terlalu kompak. Dinyanyikan Suara, ya, hanya tidak terlalu kompak. tidak terlalu kompak. Nah, itu yang disebut sering. Penggalan kalimat lagunya itu tidak kompak atau tidak, ada yang sudah masuk, ada yang belum. Ya, itu untuk kelompok 1 ya. Perhatikan untuk kedepannya bahwa bernyanyi secara unisono itu harus secara bersama. Iya, tangan lagi untuk kelompok 1. Berikutnya untuk presentasi kelompok 2. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, kelompok 2, kelompok Alipa dan seterusnya. Ya, silakan. Ya, ini perempuan semua. Kelompok 3 untuk yang menilainya. Ya. Ya. Udah siap? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Nanti kelompok 3 ya yang mau jawabnya ya. Ya, tepuk tangan. Jangan dulu itu. Silakan. Presentasi dijawab oleh kelompok 3. Apa yang kelihatan dan terdengar? Boleh kelompok 1 juga? Kenapa? Suara tidak keluar kan? Kenapa? Yaitu karena memakai kesalahan dari kelompok 1 itu maskernya tidak dibuka. Ingat. Ya, kalau kita menggunakan masker, otomatis suara itu akan tidak dengar. Ya, nanti kita berlatih. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Ya, nanti kedepannya untuk bernyanyi secara bersama-sama. Nah, kalau begitu, akhir dari pembelajaran kita bisa menyimpulkan bahwa bernyanyi unisono adalah bernyanyi. Ya, teknik vokal yang harus diperhatikan yaitu apa? Ya, kemudian teknik pernapasan yang paling baik untuk bernyanyi. Ya, teknik pernapasan. Ya, itu akhir dari pembelajaran kita dan Bapak akan memberikan
soal tes formatif yang kalian kerjakan nanti dikumpulkan kembali selama kurun waktu 5 menit untuk dikerjakan. Ya, Bapak akan memberikan soalnya. Ya, silakan. Ada pilihan ganda, ada juga pilihan esai. Udah kan? Ada? Nah, nih. Ya, ini soalnya nanti dijawab, nanti dikumpulkan kembali ya. Boleh di kertas kosong nanti diberi nama, nanti kumpulkan. Dan ini esainya. Boleh. Silakan kerjakan, nanti dikumpulkan kembali. Silakan untuk dikerjakan. Di situ ada tes formatifnya, ada pilihan ganda. Sudah Bapak tulis soalnya. Bapak panjang-panjang ya, itu soal yang panjang itu supaya kalian berpikir kritis, yang namanya itu sekarang disebut hot. Nah, kalau dulu mungkin kalian apa itu yang disebut penyanyi sono, Bapak dibuat dulu dengan apa namanya soal yang kalian harus ada itu panjang-panjang untuk sekarang. Jadi kalian untuk berpikir kritis. Sudah? Ya, kalau sudah kumpulkan lagi. Ya, sini kan, kumpulkan. Ya, Alifah, tolong kumpulkan semua. Yang itunya semua. Iya. Hasil dari yang semua dari sana juga kumpulkan. Ya. Cepat. Situ lagi. Ya, ini hasil kerja kalian dalam tes formatif. Nanti Bapak akan nilai, kemudian Bapak juga meskipun kita luring karena ada di WhatsApp grup dan Classroom, Bapak nilainya nanti dilihat di Google Class atau di WA grup untuk penilaian formatif ini. Ya, anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pembelajaran kali ini kita sudah dilaksanakan tentang bernyanyi sono. Kesimpulannya tadi bahwa bernyanyi sono adalah bernyanyi secara bersama-sama dalam satu suara. Dengan tema itu ada kepedulian dan seterusnya. Nah, untuk minggu depan kita masih kepada unisono untuk berlatih bagaimana itu dengan menggunakan teknik bernyanyi unisono dengan baik menggunakan teknik vokal. Ya, terima kasih. Untuk itu marilah
dalam kegiatan ini, dalam pembelajaran hari ini tentang bernyanyi secara unisono, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kebenaran kita ditutupnya dengan doa untuk itu kepada anak-anak Dandi untuk silakan berdoa setelah pembelajaran supaya pembelajaran kita berkah. Anak-anak Dandi. Alhamdulillah pembelajaran baik dan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kita minggu depan kita bertemu lagi dalam pembelajaran seni budaya dengan praktek memainkan alat musik secara sederhana. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk keluar. Ya. Ya, lah. Ya, semoga selamat sampai rumah. Terima kasih. Ya Pak, Alhamdulillah sudah dilaksanakan Pak. 460. Belum Pak, ini ditanya Pak Kusen juga ini. Iya, Mungkin Pak. cukup dulu nanti saya kalau rekaman pas kita pertemuan setelahan aja. Ini boleh di close Bu? Ya, stop presentasinya dulu Pak Kusen. Ini saya masih ngomong sama Pak Nixon nih. Ini sudah ya, Pak Kusen? Ya, di close Saya aja ininya. lihat dulu Pak ya. Nixon, Ya. Pak Nixon. Pak Kusen sebentar ya. Jangan ditutup dulu rekamannya. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya, sebentar Pak. Saya sudah Pak Nixon dulu. 60 menit lebih Pak. Terima kasih Pak. Saya izin live, Pak Kusen. Ya, ya Pak Dede. Ya, terima kasih Pak Kusen. Saya izin live ya. Iya, ya terima kasih Pak Dede. Udah direkam Pak Dede. Sudah. Terima kasih banyak Pak Dede. Oke, baik. Ya, silakan Bu Eli. Ya Pak Sarul, saya nanti nganu rekamannya Pak Nixon aja dulu. Oh, Pak Nixon boleh. Ya, jadi saya nunggu rekamannya Pak Nixon, nanti pas kita bahas waktu pertemuan bersama lagi, saya bisa kasih masukan. Saya pakai headset belum terdengar jelas tadi. Apa mungkin karena terlalu jauh ya ngerekamnya ya Pak? Jadi suaranya kalau untuk gambar oke Pak, mungkin suaranya aja sih ya yang nanti coba dilihat rekamannya aja dulu, hasil rekamannya. Ya baik Pak Nixon, mungkin cukup besok dipersiapkan lagi pas setelah saya tahu rekamannya nanti mungkin bisa komen banyak gitu ya. Ya. Karena saya hanya melihat videonya itu. Baik, tapi selamatlah sukses. Ya, semangat Pak Nixon. Ya. Baik, gitu ya, Pak Nixon ya. Terima kasih Pak Nixon. Ya. Ya. Ya, saya tak ke Pak Kusen dulu. Ke Kusen dulu, Pak Kusen dulu. Ya, udah cukup Pak Nixon cukup. Ya. Ya. Silakan Bu Eli dulu. Ya, Pak Kusen ini semangat sekali nih ya. Oke banget, saya sampai penasaran nih dengar suara siswa-siswanya kok kompak banget ya Pak Sarul ya. Bisa. Saya terus langsung ngecat, waduh ini siswanya seperti apa ini? Oh, akhirnya diperlihatkan juga siswa-siswanya ketika bernyanyi. Ya, cukup bagus Pak Kusen, tadi sudah Ya, diajak mungkin ya pas demonstrasi teknik pernafasan tadi siswa juga diperlihatkan gitu. Jadi mereka kita bisa lihat
Ya mungkin nanti dari rekaman yang dari Video mobile. ya. Oke ya. Secara garis besar sudah oke nih Pak Gosen dalam menyampaikan juga. Mungkin untuk melibatkan siswa lebih banyak lagi gitu ya Pak. Jadi enggak satu fokus dari kita terus, tetapi dari siswa juga gitu ya. Oke, itu Pak Syahrul dari saya. Ya, terima kasih Bu Eli. Jadi saya kira Pak Dede itu posisinya di bareng Pak Kusen, sehingga saya tadi berkali-kali telepon Pak Dede. Pak Dede tolong Ini kameranya, Pak Dede tolong di admit Pak. gitu ya. Saya tahunya Ada backup. setelah itu Pak Dede baru, Pak mohon maaf. Oh gitu loh. Ya sudah. Ya. Ya, saya jadi terlambat masuk tadi, belum di-admit Pak Kusen. Saya telepon Pak Kusen, telepon Pak Dede. Saya telepon Pak Dede tadi itu. Ya, Pak Kusen tapi sudah bagus intonasinya, pembukaan, materi, penutupnya sudah bagus. Cuma barangkali besok setting videonya jangan hanya di PPT, tapi ada Pak Kusen lagi ngajar, ada laptopnya, kemudian siswanya gitu ya, ruangannya, Ya, Pak. suasana belajarnya lah, suasana atau atmosfer belajarnya, itu di kameranya di situ. Ya. Nanti ada yang dari mobile itu Pak mungkin pada itu kan. Oh iya dong. Ini baru-baru 1 hari Pak, malam itu katanya diperbolehkan di ruangan lab Pak, juga ini ruangannya bukan ruang sekolah. Ya, Saya juga boleh, Pak. menggunakan genset. Udah tadi pas Pak, mati lampu, kalau nggak pakai genset saya udah kelabakan. Wah, mati lampu aja mempesona, apalagi nggak mati lampu, besok nyanyi barangkali. Betul. Ya, tapi selamat Pak Kusen, besok diperbaiki lagi. Terima kasih Pak Syahrul, terima kasih Bu Eli. Nanti rekamannya dikirimkan ya di email. Ya. Ini boleh di recordingnya, boleh di stop Pak? Tutup, boleh. Boleh ya. Oke, selamat sekali lagi Pak Kusen ya. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Ya, Pak. oke, Terima selamat kasih, Bu Eli. siang.